Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga bakal calon wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan dan 3 partai politik pendukung lainnya yaitu Yusuf Kala. Dan memang seperti yang sudah diberitakan atau sebelumnya bahwa PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Hanura untuk mengusung Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai calon presiden dan wakil presiden RI 2014-2019. Dan tadi juga JK sempat menyatakan bahwa pencapresan, maksud saya adalah bakal calon atau pemilihan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden ini merupakan pemilihan figur yang tidak dapat diatur-atur oleh partai. Walaupun partai juga punya pilihan, tapi tetap sebagai warga negara, Yusuf Kala juga punya pilihan-pilihan tertentu. Dan memang juga beberapa kader dari Partai Golkar memberikan dukungannya kepada JK sebagai bakal calon wakil presiden Jokowi. Apalagi jika dilihat dari rekam jejak Yusuf Kala begitu yang pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan berikut adalah pernyataan Yusuf Kala. Jadi ini kan suatu pemilihan figur. Karena itu juga orang tidak bisa terkendali diatur lewat partai. Karena itu teman-teman di Golkar itu tentu boleh saja partai punya pilihan, tapi teman-teman itu sebagai warga negara juga punya pilihan-pilihan tertentu. Lebih mengharapkan partai. Dan Rakornas masih akan terus berlangsung sampai dengan pukul 12 malam nanti, dan besok kembali akan dilanjutkan Rakornas susulan begitu yang mengundang semua ketua umum dari Partai Koalisi PDI Perjuangan dan akan diselenggarakan di DPP Partai Nasdem di Gondang Dia begitu. Dan untuk Rakornas hari ini dan juga besok keduanya sama-sama membahas mengenai strategi optimal dan juga program kerja jelang Pilpres nanti. Jadi memang bisa dibilang PDI Perjuangan beserta dengan partai-partai koalisinya akan lebih merapatkan barisan dan juga memantapkan konsolidasi untuk pemenangan Joko Widodo dan Yusuf Kala ini. Demikian, Robert dan Gilang kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih Charlen Yuliana untuk laporan Anda. Berbagai survei memang masih menempatkan pasangan dari Jokowi JK di atas dari pasangan Prabowo Hatta. Ya. Namun dukungan juga masih terus mengalir ke Jokowi sebagai calon presiden, terutama dukungan dari kader partai seberang yaitu Basuki Cahayapurnama sebagai kader partai Gerindra yang juga memberikan dukungan kepada Jokowi. Joko Widodo bakal capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan 3 mitra koalisinya mendapat dukungan dari berbagai lapisan dan elemen masyarakat. Jokowi menjadi harapan rakyat Indonesia untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Kita doain aja, mudah-mudahan Jokowi dan Yusuf Kala itu bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, lebih baik lagi. Tidak seperti sekarang memang kayaknya kurang. Jokowi dan Yusuf Kala itu kan termasuk orang yang masih itu termasuk bersih lah ibaratnya ya. Saya udah mantap sekali, soalnya Pak Jokowi itu jadi wali kota saya di Solo, bekas mantan wali kota. Saya kan orang Solo. Ya saya dukung Pak Jokowi itu, mudah-mudahan Pak Jokowi itu bisa jadi presiden, bisa rakyat bisa sejahtera. Wali kota terbaik nomor dunia kan nomor 2, urutan kedua kan dia. Karena selama 1 tahun ini kan kita lihat orang yang nggak punya rumah diberikan rumah. Betul. Nah, anak sekolah gratis, malah dapat gaji juga per bulan. Untuk dapat fokus melakukan kegiatan politiknya sebagai bakal capres, Jokowi telah mengajukan cuti kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata permohonan ini tidak disetujui oleh Mendagri Gamawan Fauzi, yang menyatakan Jokowi baru dapat mengambil cuti setelah resmi dideklarasikan sebagai capres oleh KPU. Tapi Mendagri mau nafsirkannya baru mulai cuti setelah ditetapkan oleh KPUD. Ya Mendagri seolah-olah tidak kasih cuti, undang-undang mengatur tidak boleh cuti. Saya kira itu tafsiran yang salah. Terus Pak Jokowi tanya kalau gitu, ya gimana dong udah sibuk begitu? Ya pandai-pandailah sebelum masa seperti ini. Saya kira itu tafsiran yang salah. Ketika ditanyakan mengenai siap atau tidaknya menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta jika nantinya Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Ahok mengaku sangat siap. Tim Liputan Metro TV.
Jadi swasta yang kita tambah. Ya, dan pemirsa, setelah calon Presiden Joko Widodo menghadiri deklarasi relawan pendukung di Jakarta Timur, berbagai kegiatan juga dilakukan oleh Joko Widodo. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi di lokasi, yaitu bersama Raka Susanto. Raka, bagaimana suasana deklarasi pendukung dari Jokowi di sana? Iya, Gilang dan juga Robert, bakal calon Presiden Joko Widodo memang tadi menghadiri deklarasi Guru Sahabat Jokowi untuk Indonesia Cerdas yang berlangsung di GOR Jakarta Timur. Dalam acara yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam ini, Jokowi sempat disambut oleh sekitar 500 guru honorer yang berada, atau maksud kami guru bantu yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan dalam sambutannya, Jokowi sendiri sempat menyatakan bahwa peran guru merupakan fungsi utama untuk dapat merubah mental bangsa dari sikap negatif menjadi sikap yang positif. Jokowi juga sempat mengkritisi sejumlah kebijakan, utamanya terkait dengan bagaimana proses belajar di sekolah saat ini yang menekankan pada nilai-nilai pendidikan saja, namun minim sekali kepada nilai-nilai moral ataupun budi pekerti yang seharusnya dapat ditanamkan sejak dini untuk membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Jokowi berpendapat juga bagaimana untuk dapat menciptakan pendidikan yang lebih baik, ini harus diimbangi dengan tingkat kesejahteraan dan juga kualitas guru di Indonesia. Terkait juga dengan Black Campaign ataupun kampanye hitam yang menyebutkan bahwa jika nantinya Jokowi terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, maka sertifikasi untuk guru akan dihapuskan. Dalam kesempatan kali ini, Jokowi juga menyampaikan bahwa nantinya program ini tidak akan dihapuskan dan ini hanya merupakan isu belaka. Bahkan Jokowi juga sempat menambahkan jika tidak menutup peluang nantinya sertifikasi ini akan terus ditambahkan untuk dapat menciptakan kesejahteraan guru di Indonesia. Dan Jokowi juga dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan nasib sekitar 5.900 guru bantu nantinya akan dinaikkan posisinya sebagai pegawai negeri sipil. Untuk sementara demikian, Gilang dan juga Robert, kembali ke studio. Baik, terima kasih Raka Susanto atas informasi Anda dari kawasan Jakarta Timur. Ya, baik pemirsa.